بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Selalu kita bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu melimpah kepada kita. Yang terpenting yaitu berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, kenikmatan sunnah. Dan kemudian pula Allah tabaraka wa taala memberikan nikmatus sihah, ya, nikmat al-afiyah. Sampai saat ini Allah tabaraka wa taala masih memberikan kenikmatan sehat, kenikmatan al-afiyah. Terbukti kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan tadabbur kita dari firman-firman Allah tabaraka wa taala. Yang kenikmatan sehat atau afiyah ini adalah merupakan kenikmatan yang besar, yang lebih penting dari harta yang didapatkan oleh manusia. Berapapun ya kenikmatan harta itu, maka tidak akan berarti kecuali kalau orang itu mendapatkan nikmatus sihah, yaitu kenikmatan sehat. Terbukti apa? Ketika seorang dia tertimpa dengan penyakit, ya, yang mengenai jasadnya, mengenai tubuhnya, maka dia akan merelakan hartanya, sebagiannya, bahkan mungkin semuanya, untuk mendapatkan kesehatan. Ya, mungkin dia menjual ini dan itu asetnya, ya, untuk mendapatkan kesehatan. Ini menunjukkan bahwasanya kesehatan itu adalah merupakan nikmat yang agung, yang besar dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita diberi kesehatan oleh Allah, maka hendaknya kita berusaha untuk mensyukurinya, berusaha untuk melaksanakan konsekuensi dari syukur kita adalah, yaitu kita gunakan kesehatan ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menggambarkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya ada dua kenikmatan yang manusia ya merugi atau banyak yang tertipu di dalamnya. Fihi makatsirum minan nas. Itu ada dua nikmat yang manusia itu merugi. Manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmatus sihah, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Banyak manusia ketika diberi dengan kesehatan ataupun waktu yang lapang, maka dia tidak menggunakannya untuk jalan-jalan kebaikan, bahkan melalaikannya dan tidak mewujudkan hak dari nikmat tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat itu dicabut, ya, maka dia menyesal, ya, dan baru menyadari bahwasanya nikmat
kesehatan dan nikmat waktu itu adalah merupakan kenikmatan yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan untuk kesempatan malam hari ini, yaitu tadabbur kita dari firman-firman Allah tabaraka wa taala yang ada di dalam surat Az-Zariyat. Ya, kemarin sudah kita pelajari, yaitu tentang pengkhabaran dari Allah tabaraka wa taala tentang kondisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan juga Allah tabaraka wa taala jelaskan tentang ciri mereka atau amal mereka yang mengantarkan mereka itu kepada kenikmatan besar yang dianugerahkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada mereka di dalam surganya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari beberapa ayat yang kita baca sebelumnya. Antara lain adalah bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, yang mereka dimuliakan oleh Allah ya, di dalam surganya, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menikmati apa yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Orang-orang yang bertakwa sesungguhnya mereka itu di dalam surga dan juga sungai-sungai yang mengalirkan mata air di sana. Akhidina ma atahum rabbuhum, yang mereka menikmati, mengambil apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan-kenikmatan surga. Kemudian Allah tabaraka wa taala kabarkan tentang sifat mereka ketika mereka yaitu hidup di dunia. Ya. Jalan hidup mereka adalah jalan ketundukan kepada Allah tabaraka wa taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka itu sebelum itu adalah selalu berbuat ihsan, ya, selalu berbuat ihsan, selalu berbuat kebaikan. Kebaikan di sini mencakup yaitu hubungan dia dengan Allah tabaraka wa taala, memperbagusi ya, hubungan dengan Allah dengan ketundukan, melaksanakan perintah dan menjauhi akan apa yang dilarangnya. Kemudian termasuk ihsan di sini juga adalah memperbaiki yaitu hubungan dengan sesama, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan mencurahkan perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada sesama manusia, bahkan juga kepada yaitu yang selain manusia dari makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala yang ada di alam ini. Kemudian Allah tabaraka wa taala menjelaskan bahwasannya termasuk perbuatan ihsan mereka yang paling besar yang kaitannya mereka dengan Allah tabaraka wa taala adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Adalah mereka itu sedikit tidur di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Atau penafsiran yang kedua dari makna ayat ini adalah bahwasanya ada sedikit malam yang mereka gunakan untuk tidak tidur, untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, dan yang terkuat yang mana kemarin? Mereka sedikit tidur di waktu malam, atau mereka ya ada waktu bagi mereka sedikit di waktu malam untuk tidak tidur. Yang mana? Sedikit tidur di waktu malam, ya, sedikit tidur di waktu malam untuk menegakkan itu ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang lebih pas dengan siyaqul kalam firman Allah tabaraka wa taala. Karena Allah tabaraka wa taala memuji mereka yaitu dengan kesungguhan mereka di dalam beribadah. Sedangkan untuk makna yang kedua, mereka tidak begitu bersungguh-sungguh
karena mereka hanya menyisihkan sebagian malam sedikit saja untuk beribadah kepada Allah. Yang betul adalah mereka meletakkan porsi ibadah lebih banyak daripada tidurnya di waktu malam tersebut. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Kemudian di waktu sahurnya mereka menutup ibadah malam itu dengan istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian ihsan mereka yang berkaitan dengan para hamba yang terbaik adalah dengan mencurahkan, menginfakkan harta mereka baik yang wajib maupun yang sunnah. Wa fi amwalihim haqqul lisairi wal mahrum. Dan di dalam harta mereka itu ada hak bagi orang-orang yang membutuhkan, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Ya, maka di dalam ayat-ayat yang sudah berlalu kita pelajari ini ada beberapa faedah ya, yang seperti itu. Ya, kini kita mengingat kembali, mudah-mudahan menambah kemanfaatannya. Antara lain juga adalah itu menunjukkan kesungguhan mereka di dalam beribadah kepada Allah, di dalam mengerjakan kepatuhan kepada Allah, di dalam berbuat ihsan ya, sehingga ini menjadi syiar hidup mereka bahwasanya adalah yaitu dengan mengembangkan, menyuburkan dan memperkuat perbuatan ihsan dalam kehidupan. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, termasuk manfaat yang ada di dalamnya adalah bahwasanya kenikmatan di surga itu bisa didapatkan hanyalah dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ya, kenikmatan surga bisa didapatkan, bisa diraih adalah dengan kesungguhan. Sebagaimana gambaran dari yang dikabarkan oleh Allah tentang hamba-hambanya yang muttaqin ini, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar yaitu bersungguh-sungguh, tekun, rajin di dalam menjalankan kepatuhan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, sampai mereka yaitu rela untuk begadang di waktu malam, melalui kebanyakan waktu malam untuk diisi dengan ketundukan kepada Allah tabaraka wa taala. Selain itu mereka masih yaitu melampangkan rizki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya, harta yang dititipkan Allah, diamanahkan Allah kepada mereka, yaitu diberikan, diinfakkan kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga mereka senantiasa dalam kebaikan dan kebaikan setiap langkah, setiap nafas, setiap waktu yang dilalui penuh dengan kebaikan, baik dengan ucapan, perbuatan, ya, baik berupa harta maupun yang lainnya. Kemudian ya, itu adalah merupakan jalan menuju surganya Allah tabaraka wa taala. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kepayahan seorang, keletihan seorang di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, maka semuanya itu adalah jalan untuk menuju seseorang itu mendapatkan peristirahatan yang hakiki. Ini yang penting bagi kita untuk kita telaah, ya, bahwasanya kita sekarang ini memayahkan diri atau berletih berpayah mengerjakan berbagai macam ketaatan kepada Allah, yang baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang langsung hubungannya dengan Allah maupun sama makhluk, dan kita tidak bosan-bosan melakukan itu, ya, dan selalu kita bersemangat di dalamnya. Dan terkadang kita yaitu mengalami kepayahan, ya, mengalami kepayahan. Walaupun kepayahan itu sebenarnya tidak seberapa jika dibanding kepayahan kita ketika bekerja, tetapi ya kita tentu saja merasakan yaitu sedikit kepayahan dari perbuatan-perbuatan ihsan tersebut. Tetapi jangan lupa tadi bahwasanya itu semuanya adalah untuk meraih yaitu kelapangan atau peristirahatan yang hakiki. Di mana? Di yaumil akhirah, di surganya Allah tabaraka wa taala.
Itu ketika dikatakan, oleh karena itu ketika dikatakan ya kepada seorang min as-salafina as-salih, ya, ada dari generasi yang terdahulu dari ulama salaf yang beliau adalah merupakan al-abid al-arif billah, seorang ahli ibadah, ahli ta'ah yang selalu mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, ya, berupa salat, berupa as-siyam, berupa sedekah, dan juga berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala dengan segala macam bentuknya. Ada seorang sahabatnya yang dia kemudian yaitu berkata kepada beliau ini, at'abta nafsaka, wahai sahabat, engkau telah memayahkan dirimu, engkau telah membuat dirimu letih, payah, ya, lelah dengan berbagai macam kebaikan yang kau kerjakan tersebut. Maka beliau kemudian menjawab ucapan sahabatnya ini, rohataha adlub, rohataha urid, justru saya mengharapkan peristirahatannya, justru saya menghendaki menginginkan kelapangan bagi jiwaku, ya. Saya mengharap dengan kepayahan, keletihan dalam mengerjakan ibadah ini, nanti Allah akan ganti dengan peristirahatan yang hakiki, yang sebenarnya, yang tidak ada kepayahan setelahnya, tidak ada keletihan, tidak ada kepedihan setelahnya, ya. Ini perkataan yang muncul dari seorang al-arif, ya, seorang yang benar-benar yaitu mengenal Allah tabaraka wa taala, mengenal jalan hidup yang harus ditempuh dan bagaimana dia itu harus mengambil bekal yang cukup untuk melakukan perjalanan-perjalanan yang selanjutnya yang masih panjang. Maka ketika seorang itu, ya, dia mendapatkan kepayahan di dalam beribadah, melakukan ihsan kepada Allah tabaraka wa taala, ya, dan juga berkaitan dengan sesama makhluk dengan apapun bentuknya, ya, maka pada dasarnya dia telah berupaya untuk mengistirahatkan jiwanya, untuk mengistirahatkan dirinya dengan peristirahatan yang sebenarnya, yaitu di surga Allah tabaraka wa taala, yang ketika nanti di sana akan dikatakan kepada dia, ya, hiduplah kamu selamanya dan tidak akan pernah mati, ya. Teruslah kamu dalam keadaan muda dan tidak akan pernah tua. Hiduplah dalam kenikmatan dan tidak pernah kamu akan merasakan yang namanya kepedihan atau kesulitan. Hidup terus dalam kondisi sehat dan tidak akan pernah merasakan yaitu yang namanya sakit, ya. Adapun kehidupan di dunia, ya, seberapapun orang itu mendapatkan kenikmatan, seberapapun orang itu diberi umur yang panjang, seberapapun besar diberikan harta kepada dia, maka sewaktu-waktu maut ini akan menjemputnya. Maut ini akan segera menghampirinya dan kemudian dia akan melakukan perjalanan di yaumil barzah, kemudian yaumil akhirah, dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau orang itu, ya, dia ini justru inginnya dalam kehidupan dunia ini selalu bersantai-santai, ya, tidak mau dia ini berletih berpayah di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, tidak mau payah mengerjakan ketaatan, tidak mau susah mengerjakan sholat, tidak mau susah yaitu tidak mau susah, tidak mau letih dengan mengerjakan syam, dan juga tidak mau bersungguh-sungguh di jalan Allah tabaraka wa taala, ya, inginnya santai, inginnya tidak mau terikat dengan perintah maupun larangan Allah tabaraka wa taala, maka yang seperti itu mungkin saja dia senang, mungkin saja dalam kehidupan dunia dia merasa yaitu bebas, tidak terkekang dengan apapun. Akan tetapi ingat bahwasanya itu sifatnya hanyalah sementara dan hanya sekejap, sedikit saja
ya, sedikit saja dari umurnya yang bisa dia lalui dengan seperti itu. Akan tetapi ketika nanti maut menjemputnya, maka setelah itu akan dia rasakan kepedihan, kesengsaraan yang tidak ada batasnya. Ya, dia akan mengalami kepedihan satu hari di yaumil akhirah yang lamanya adalah 1000 tahun, yaitu dari hari-hari yang ada di dunia ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa faedah yang bisa kita ingat dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada ayat-ayat yang sebelumnya. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan sedikit untuk kajian malam hari ini ya, dengan ayat-ayat yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk memahaminya. Kita lanjutkan, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala kemarin sampai ayat yang ke-19. Oleh karena itu ya, kita lanjutkan pada ayat yang ke-20 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Ya, ayat yang ke-20. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di dalam bumi ini ayatul lil muqinin, itu ada ayat-ayat, ada tanda-tanda yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah, rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin. Fil ardi ayatul lil muqinin. Kemudian ayat yang ke-21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Demikian pula di dalam diri kalian. Ya, maksudnya di dalam diri kalian, wa fi anfusikum, di dalam diri kalian juga terdapat tanda-tanda ya, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Afala tubsirun. Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Ya. Afala tubsirun. Kenapa kalian tidak melihat, memperhatikan yang seperti itu? Kemudian kalian bisa mengambil faedah yang banyak. Wa fis sama'i rizqukum, ayat yang berikutnya. Wa fis sama'i rizqukum. Dan di langit adalah ada di sana, yaitu rizki-rizki kalian. Wa ma tu'adun, dan juga apa yang dijanjikan kepada kalian. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis sama'i wal ard, maka demi Rabbnya, pemilik langit ya, demi Rabb, demi pemiliknya langit-langit dan bumi, innahu la haqqum mislama annakum tantiqun, benar-benar itu adalah merupakan al-haq, mislama annakum tantiqun, seperti halnya kalian berbicara ya. Ini beberapa ayat yang insyaallah ta'ala akan kita sedikit renungi untuk pertemuan malam hari ini. Kita mulai ya, baca keterangan yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita mulai dari ayat yang ke-20, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu ada ayat-ayat bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang yakin. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, da'iyan ibadahu, menyeru kepada para hambanya, mengajak ila tafakkuri wal i'tibar ya, untuk berpikir dan mengambil pelajaran. Jadi selalu dan selalu seperti itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajak kita untuk berpikir, merenung dan mengambil pelajaran, karena itu penting bagi kita. Ya, penting bagi para hamba, karena dengan berpikir, merenung
ya, mengambil pelajaran, nanti akan mendapatkan kemanfaatan, ya, yang bisa itu meluruskan keyakinannya, akidahnya, dan jalan hidupnya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa dzalika syamilun li nafsil ard. Itu mencakup ya di bumi itu sendiri. Wa ma fiha min jibalin wa biharin wa anhar, yang ada di dalamnya berupa pegunungan-pegunungan, ada di dalamnya lautan-lautan, ada di dalamnya yaitu sungai-sungai, wa asyjar, ya, pepohonan-pepohonan, wa nabat, dan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan. Yang kalau kita perhatikan dengan mata kepala kita, maka akan kita dapatkan di sekitar kita yaitu berbagai macam ajaib, berbagai macam itu perkara-perkara yang sangat menakjubkan dari ciptaan-ciptaan Allah yang ada di permukaan bumi ini saja, ya, di sekitar kita. Ya, kenapa Allah Tabaraka wa Taala ya menyiapkan di situ dengan adanya gunung-gunung, ya, adanya lautan-lautan, adanya sungai-sungai, ya, adanya lembah-lembah, adanya tanah lapang, kemudian tumbuhan dengan segala macam yang ada, kemudian buah-buahan dengan segala macam yang ada, semuanya berfungsi, ya, semuanya berfungsi dan mendukung kehidupan umat manusia. Semuanya berfungsi dan bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Tadullu al-mutafakkira fiha, ini akan menunjukkan kepada orang yang berfikir di dalamnya, wal muta'ammila li ma'aniha, dan orang yang mengangen-angen makna-maknanya. Ya, jadi segala macam yang ada di depan kita ini kalau diangan-angan, difikirkan, nanti akan menunjukkan kepada yang berfikir itu, menunjukkan kepada yang mengangan-angan hal tersebut, ala utmati khaliqiha, atas keagungan dari penciptanya. Ini yang pertama. Jadi yang menciptakan segala macam bentuk tersebut, makhluk-makhluk tersebut, dengan segala macam hal-hal yang terkandung di dalamnya, fungsinya yang begitu menakjubkan, kemanfaatannya yang begitu banyak, yang besar, maka itu nanti akan menumpukan titik, yaitu kesimpulan bahwasanya yang mencipta ini adalah yang maha agung dengan keagungan yang sempurna, ya, maha agung dengan keagungan yang sempurna, yang tidak tertandingi dengan siapapun, ya, dan tidak bisa disaingi oleh siapapun yang ada di alam ini. Dia adalah Al-Khaliq, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kenapa yaitu daratan ini, ya, ada berbagai macam wilayah-wilayah, ya, yang di situ tidak sama dengan yang lainnya. Ya, kenapa ada yang rendah, kenapa ada yang tinggi? Ya, kenapa di setiap yaitu pesisir lautan ini selalu ada yaitu wilayah seperti halnya pegunungan atau perbukitan yang mengiringinya. Ini. Kemudian ada gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Ini semuanya adalah kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya, dengan hikmahnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Semuanya pada penciptaan langit, bumi, kemudian bergantinya siang dan malam, la ayatil liulil albab, adalah di situ ada banyak ayat tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala liulil albab, bagi orang-orang yang mau berfikir, bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wasi'ati sultani, ini menunjukkan pula tentang luasnya kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tidak bisa kita ukur dengan itu mata penglihatan kita. Kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak bisa kita
yaitu ukur dengan sekedar penglihatan mata kita, tetapi bisa kita ukur ya dengan perenungan, dengan akal, dengan hati kita ketika mencerna itu semuanya. Kemudian yaitu titik kesimpulan yang kita dapatkan adalah bahwasanya kekuasaan Allah itu maha besar. Wa amimi ihsani, dan menunjukkan begitu meratanya ihsan yang dibagikan Allah, rahmat Allah tabaraka wa taala yang diturunkan kepada kita para hamba. Di dalam riwayat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwasanya Allah tabaraka wa taala itu punya 100 bagian dari rahmatnya. Ya, yang satu bagian diturunkan ke dunia ini mencukupi kebutuhan hidup kita. Itu adalah satu bagian dari rahmat Allah tabaraka wa taala, satu bagian saja sudah mencukupi, yaitu segala macam kebutuhan hidup seluruh makhluknya. Yang 99 itu di alam akhirat, disimpan oleh Allah tabaraka wa taala. Di yaumil akhirah diperuntukkan untuk siapa? Untuk para hambanya yang bertakwa tadi. Kembali kepada para hamba yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ihatati ilmi, dan menunjukkan peliputan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala yang luas, yang sempurna. Jadi ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu yang ada di alam ini, sehingga Allah menciptakan ini dan itu ya, berdasarkan ilmu Allah yang luas, sehingga mengandung hikmah-hikmah yang banyak, mengandung kemanfaatan yang banyak dan ya beragam. Satu makhluk diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala, kemanfaatnya banyak ya, kita tidak bisa menghitungnya. Itu menunjukkan ilmu Allah tabaraka wa taala yang maha luas. Bidzawahir wal bawatin, ilmu Allah tabaraka wa taala yang yaitu meliputi segala macam keadaan ini, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang tersembunyi ya, mengetahui yang ada di dasar lautan, mengetahui yang ada di atas langit ya, mengetahui yang ada di manapun. Tidaklah yaitu satu daun yang gugur kecuali yaitu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika fi nafsil 'abd, demikian pula di dalam diri seorang hamba, minal ibari wal hikmah, ada pelajaran-pelajaran, ada ibrah-ibrah, war rahmah, dan ada kasih sayang. Ma yadullu ala anna Allah wahidun samadun, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu as-samad, wahidun yang tunggal, yang esa, as-samad yang segala sesuatu bergantung kepada Allah. Wa annahu lam yakhluqil khalqa suda, dan bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak menciptakan makhluknya itu sudah itu sia-sia, la yu'mar wa la yunha, yang tidak diperintah, tidak dilarang ya, jadi tidak seperti itu. Allah tidak menciptakan makhluknya itu sia-sia ya, dibiarkan begitu saja. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah, apakah manusia itu mengira bahwasanya dia itu diciptakan sia-sia, artinya tidak akan diberi taklif, tidak akan diberi beban perintah dan larangan, tidak. Akan tetapi Allah tabaraka wa taala menciptakan mereka semuanya adalah untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya ya, mewujudkan ubudiyah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan nanti itu akibatnya akan kembali kepada para hamba itu sendiri ya, baik dia itu taat maupun tidak taat, semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ini ayat
wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian itu ada ayat, ada tanda-tanda ya kekuasaan Allah tabaraka wa taala ya. Kalau kita renungi diri kita ini sendiri, maka kita akan menyimpulkan tentang keagungan Allah tabaraka wa taala, maha kuasanya Allah, maha hikmahnya Allah, maha ilmunya Allah. Betapa Allah tabaraka wa taala mampu untuk menciptakan ya seperti kita ini yang asalnya hanya dari setetes air. Ya, setetes air dikembangkan oleh Allah tabaraka wa taala, dibentuk sedemikian rupa menjadi makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang serupa. Tapi itu kita sadari dan kita ketahui bahwasanya pada asalnya adalah dari setetes air yang tidak yaitu begitu berarti. Ya. Yang kita sendiri saja merasakan jijik apabila itu yaitu menempel pada diri kita. Tapi kemudian Allah Ta'ala buat menjadi manusia sempurna seperti kita, yang bisa berpikir, yang bisa melakukan aktivitas-aktivitas macam-macam, bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupannya. Dan demikian pula anggota-anggota tubuh kita ini ya, kalau kita renungi, kalau kita angen-angen, maka di situ ada hal-hal yang luar biasa. Ya, kita makan, kemudian keluarnya sudah berbeda. Ya, kita makan makanan apa, keluarnya sudah dalam bentuk yang berbeda. Itu adalah asar dari pengaturan Allah tabaraka wa taala, pengaruh ya, pengaruh pengaturan Allah tabaraka wa taala dalam diri seorang hamba. Kita minum susu berwarna putih, keluarnya sudah tidak susu lagi. Ya. Jadi Allah Maha Kuasa mengatur sedemikian rupa itu, menjadikan hal itu berubah dari ini ke itu melalui proses yang ada di dalam tubuh kita. Siapa yang mengaturnya? Allah tabaraka wa taala. Mustahil kalau tidak ada yang mengaturnya. Karena suatu ini ada, kita ada karena ada yang menciptakan, Allah tabaraka wa taala. Ya, tubuh kita bisa berfungsi ya dengan menakjubkan karena sudah disetting oleh Allah, diatur sedemikian rupa. Ya, dijalankan seperti itu. Lidah kita ini walaupun kecil seperti ini bisa merasakan berbagai macam rasa makanan. Ya, bisa manis, bisa ya, pahit, bisa kecut, bisa pedas. Itu bisa ditangkap oleh sel-sel yang ada di lidah kita. Itu bagaimana Allah Ta'ala mengaturnya? Kalau pikiran kita, akal kita terkadang tidak bisa menangkap bagaimana Allah bisa membuat seperti itu. Bagaimana hidung kita itu dengan indera penciumannya kok bisa mencium, oh ini baunya sedap, ya ini wangi, oh ini wanginya nyegrak, ini wanginya kalem, ya, oh ini baunya busuk, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana Allah Ta'ala mengatur itu semua kok bisa? Nah itu di luar yaitu kemampuan makhluk. Itulah semua tadi ya, kenapa kita itu diajak untuk berpikir tentang diri kita? Karena ada tanda kekuasaan Allah yang hebat di dalamnya, yang menakjubkan. Kalau kita renungi itu akan menyampaikan kita pada satu titik tentang rububiyah Allah. Kalau kita sudah paham, maka kita nanti akan tahu bahwasanya yang berhak disembah itu hanya Allah Ta'ala semata, tidak ada yang lainnya. Jadi mengarahkan kepada kita tentang tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Itulah ya yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala ketika Allah mengajak kita semuanya para makhluk ini untuk merenungi, untuk yaitu memikirkan, untuk mentadabburi ciptaan-ciptaannya, termasuk adalah itu diri kita sendiri. Jadi orang itu kalau
tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang diciptakan Allah termasuk dirinya ini, maka dia sangat kebangetan. Dia sangat kebangetan. Ya, dia meneliti misalnya dengan penelitian dari keahlian yang dia punya. Bahwasanya manusia itu punya sistem kerja di dalam tubuhnya, sistem pencernaan, sistem yaitu indera yang ada di dalamnya, dari penciuman, dari lidahnya dan segala macamnya, tapi dia tidak bisa mengambil kesimpulan tentang keagungan Allah, maka dia adalah orang yang kebangetan. Ya. Bagaimana dia dihadapkan dengan ciptaan Allah, tapi dia tidak terarah untuk beriman kepada Allah, beriman kepada risalah yang dibawa oleh para utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ayat yang ke-22, wa fis sama'i rizqukum. Ya, wa fis sama'i, dan di langit, rizqukum, ada rizki bagi kalian. Ai madatu rizqikum, sumber dari rizki kalian itu ada dari langit. Ada dari langit. Minal amtar, dari air hujan. Ya. Air hujan luar biasa keberkahannya bagi kehidupan umat manusia. Ya. Di sini adalah merupakan rizki dari Allah yang diturunkan kepada kita para hamba, ya, untuk memenuhi kebutuhan kita ini. Kemudian wasunufil aqdar, termasuk juga yaitu berbagai macam takdir-takdir datangnya dari langit. Ya. Karena Allah berada di atas langit, tinggi, berada di atas semua makhluknya, seluruh makhluknya. Maka segala macam takdir ini datang dari langit. Ya, segala macam takdir ini datang dari langit, artinya dari Allah tabaraka wa taala. Takdir apa saja? Takdir berkenaan dengan rizki ad-dini. Ya, rizki ad-dini wa dunyawi. Takdir yang berkenaan dengan rizki-rizki itu, baik rizki yang berkenaan dengan ad-din, yaitu agama, dan rizki yang lain atau berkenaan dengan takdir yang lain, masalah-masalah dunyawi. Rizki ad-dini, rizki-rizki yang berkaitan dengan agama. Contohnya adalah yaitu ketika Allah tabaraka wa taala membagi takdir untuk para hamba dalam hal al-iman, ya. Si fulan diberi hidayah ilal iman. Yasrah sadrahu lil iman, yasrah sadrahu lil Islam. Si fulan ini dilapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Ya, dilapangkan dadanya untuk beriman kepada Allah, untuk menerima hidayah yang dibawa oleh para utusan Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang lainnya dengan takdir Allah tabaraka wa taala, wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Yang lain ini disempitkan, disumpekkan, ya, tidak mau menerima iman, tidak mau menerima Islam, bahkan dia marah, bahkan dia ini benci kepada syariat Allah tabaraka wa taala. Kalau dijelaskan tentang nilai-nilai iman, nilai tauhid, nilai-nilai Islam dalam kehidupan, maka dadanya sumpek. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan orang ini langit ke seakan-akan orang ini naik ke langit, mendaki langit. Orang mendaki langit itu sumpek, sesek, menggeh-menggeh. Ya, contohnya kita ini kalau naik gunung ya menggeh-menggeh, apalagi kalau sudah
duwe penyakit sesek ya tambah mengkis-mengkis. Ya ta. Nah, seperti halnya memanjat pohon, ya kan? Ya wis tekan dhuwur ya wis ngos-ngosan. Nah itu. Jadi orang itu kalau tidak mau beriman, maka dadanya sumpek, sesek. Ya. Ini adalah berkaitan dengan takdir-takdir. Semuanya itu diatur oleh Allah dari atas langit. Wa ma tu'adun, dan apa yang kalian dijanjikan minal jazaa'i fid dunya, dari balasan di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Minal jazaa' fid dunya wal akhirah. Jadi ada kaum-kaum yang dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, dia menerima balasan amalnya di dunia, baik amalnya baik maupun yang buruk. Ada pula nanti balasan di akhirat, baik itu amalan yang bagus maupun amalan yang buruk. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kalian itu akan, yaitu terlaksana. Fa innahu yanzil min indillahi kasairil aqdar. Fa innahu yanzil, sesungguhnya itu turun. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah, karena Allah di atas langitnya, di atas seluruh para makhluknya, ya, turunlah takdir itu kepada para hamba. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah, malaikat turun. Warruh juga malaikat Jibril. Ya, di malam itu. Malam apa? Malam Al-Qadar. Biizni rabbihim, dengan izin dari Rabbnya, dengan izin dari Allah tabaraka wa taala. Min kulli amr, dengan membawa segala macam urusan yang penting, termasuk itu takdir para hamba. Kemudian ayat yang berikutnya ini insyaallah terakhir yang kita baca untuk pertemuan malam hari ini, yaitu fa warabbis samai wal ard innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun, ayat yang ke-23. Demi Rabb langit dan bumi, fa warabbis samai wal ard, demi pemilik langit-langit dan bumi. Siapa? Allah tabaraka wa taala. Innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun, sesungguhnya itu adalah al-haq yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Al-Qur'an adalah al-haq, ya. Yang didakwahkan, yang diserukan para rasul adalah al-haq. Al-ma'adu al-haq, ya. Al-ma'adu haqqun wal ba'tsu haqqun. Hari manusia dibangkitkan, hari manusia dikumpulkan. Yaumul hisab haqqun. Manusia dihisab amalnya adalah hak, semuanya adalah hak. Mislama annakum tantiqun, sebagaimana yaitu kalian berbicara. Maksudnya di sini dijelaskan oleh beliau, rahimallahu taala, fa kama annakum la tasukuna fi nutqikum, sebagaimana kalian tidak ragu, ya, fi nutqikum, dalam pembicaraan kalian, fakadzalika yambagi alla ya'tariyakum asyakku fil ba'si wal jaza. Sebagaimana kalian tidak ragu dengan pembicaraan kalian, maka hendaknya kalian juga tidak tertimpa keraguan akan kebenaran yaumil jaza wal hisab, yaumil ba'si, yaitu hari berbangkit dan hari pembalasan. Maksudnya apa di sini? Ya. Innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Jadi hari pembalasan, hari berbangkit, hari pertanggungjawaban untuk kita, hari di mana kita menerima buah dari perbuatan kita semuanya ini adalah hak,
benar, ya, pasti datang dan pasti terlaksana. Tidak ada keraguan. Sebagaimana kita tidak ragu, yaitu bahwasanya kita ini bisa bicara. Ya. Sebagaimana saat ini saya bisa bicara dan saya tidak ragu dengan pembicaraan saya. Bahwasanya saya itu bisa bicara. Saya punya mulut, saya bisa bicara. Percaya enggak? Siapa yang menolak bahwasanya saya bicara di sini? Tidak ada. Kenapa? Karena jelas saya bicara. Bisa didengar, ya, bisa dilihat, bisa didengar. Ya kan? Demikian pula antum. Sekarang mau bicara apa? Bisa. Mau menyebut nama Allah, mau bertasbih, mau bertakbir, bertahlil. Sekarang kalau tidak percaya bisa, silahkan dipraktekkan. Ya. Silahkan dipraktekkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya. Bibir kita bisa bergerak dan bisa mengeluarkan suara. Itulah bicara, berucap. Apakah kita ragu dengan hal bahwasanya kita ini berbicara? Padahal kita setiap saat bisa bicara. Tidak ragu, enggak ada yang ragu. Kalau orang ragu tentang bahwasanya dia ini bicara, berarti orang ini tidak waras. Wong jelas dia bicara tapi dia tidak yakin bahwasanya dia bicara. Nah, maka demikian itulah pula kita harus yakin dengan adanya hari berbangkit, dengan adanya hari al-hisab, dengan adanya hari al-jaza, hari pembalasan. Tidak ada keraguan. Ya, sebagaimana kita tidak ragu gerakan mulut-mulut kita ketika berbicara. Ya. Ini yang bisa kita renungi untuk malam hari ini. Allahu alam. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.